Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This week we want to talk about English tenses. I wanna read here English tenses. English tenses is very important for make a good sentence in English. Jadi English tenses ini sangat penting bagi kalian untuk menulis bahasa Inggris dalam bentuk kalimat ataupun dalam bentuk perkataan, dalam bentuk ucapan agar strukturnya bisa dimengerti oleh semua orang. Jadi kalau kalian ngomong tanpa struktur, jadi kayak orang mabuk gitu ya. Jadi ngomongnya nggak jelas. Tapi kalau kalian ngomongnya dengan struktur yang baik dan benar, kalian berarti sudah mengerti mengenai bahasa tersebut. Jadi semua bahasa di dunia ini memiliki strukturnya tersendiri. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada SPOK-nya, kalau bahasa Inggris ada tensesnya. Dan tenses ini biasanya tidak lepas dari waktu, kan? Waktunya itu ada 3 komponen. Apa tadi? Waktu melampau, waktu sekarang, dan waktu masa depan. Pusing ya? Ya emang pusing. Tapi santai, kita akan belajar agar kalian bisa menguasai English tenses yang jumlahnya ada 12 biji. Kalau ngafalin satu persatu kan pusing banget ya. Tapi saya akan coba arahkan kalian untuk menguasai tenses dengan cara yang mudah. Yang pertama yang harus kalian ingat itu ketika ada di tenses bahasa Inggris itu ada 3 komponen. 1, 2, 2, dan di sini 3. Komponen yang pertama yaitu apa? Komponen yang pertama yaitu ada subjek. SUBJECT, subjek. Kalian juga sebisa mungkin nulis di kertas kosong ataupun di mana gitu dalam satu bidang yang sangat luas ya, biar kalian juga bisa cepat ngerti. Komponen yang kedua yaitu ada setelah subjek. Apa coba? Ada good auxiliary verb. Kita tulis di sini. Good auxiliary verb. Dan yang ketiga ada main verb. Main verb. Good. Kita geser-geser. Lalu kita kasih warna biar kasih warna satu persatu ya. Fontnya aja warnanya. Set. Mana tuh warna? Font color. Ini misalnya warna orange. Yang ini warna apa? Warna biru. Yang ini warna hijau. Kelihatan kan ya? Good. Iya, bagus. Sekarang kita menghafal 3 komponen dalam English tenses
ketika kita membuat sebuah kalimat. Yang pertama ada subjek, yang kedua ada auxiliary verb, yang ketiga ada main verb. Kalian harus hafal ya ini sampai kalian tutup usia. Jadi harus tahu ketika bikin kalimat dalam bahasa Inggris harus ada subjek, auxiliary verb, dan main verb. Oke, kita lalu ke subjek dulu. Subjek. Tulis subjek. Subjek. Good. Nah, subjek dalam bahasa Inggris ada apa aja, Dia itu ada I, di sininya ada we, I, we, you, lalu they, lalu he, ada she, ada it. Oke. Sekarang kita tahu bahwa di dalam bahasa Inggris terdapat subjek. Subjeknya itu adalah I, we, you, they, he, she, it. Oke. I, we, you, they, he, she, it. Kita hafalin ya bareng-bareng bahwa subjek dalam bahasa Inggris itu ada I, ada we, ada you, ada they, ada he, ada she, ada it. Good. Kita pindahin ke sebelah bawah biar gak terlalu cut this here. Good work. Lalu yang kedua, kita ngomongin auxiliary verb. Auxiliary verb itu agak sedikit luas ya, tapi kita coba belajar tentang auxiliary verb. Banyak nih. Kita tulis di sini auxiliary verb. Udah copy aja ya biar cepat. Set, copy, set, paste. Oke, good. Auxiliary verb. Kalian tahu nggak ada berapa auxiliary verb dalam bahasa Inggris? Oke, mereka ada 4. Yang pertama ada to do. Tulis. Kalian juga harus nulis ya. Di sini ada to do. To do. Auxiliary verb yang kedua yang paling terkenal apa? To be. Lalu apa lagi? Ada to have. Lalu satu lagi? Ya, good. Will or shall. Oke. Set ini kita merge aja dulu ya. Set. Good. Nah, kita tuduh dulu. Tuduh itu ada berapa? Ada berapa satuan waktu? Ada dalam bentuk verb apa? Oke, good. Yang pertama adalah verb 1. Yang kedua verb 2. Good. To be itu ada 3 bentuk. Yang pertama verb 1, verb 2, verb 3. Maaf, kita satuin kolomnya. Good. To have juga sama.
Ini juga sama. Oke. Yang kedua, to have itu ada dua bentuk. Bentuk pertama verb 1, lalu verb 2. Ini juga sama. Verb 1, verb 2. Oke, good. Kita ketengahkan. Set. Oke. Gampang ya? Gampang? Pusing? Santai. Kita belajar. Namanya juga kalau pusing berarti itu wajar. Berarti otakmu bekerja. Kalau nggak pusing-pusing acan, itu otakmu perlu dipertanyakan apakah berfungsi atau enggak, ya kan? Oke, sekarang kita tahu bahwa auxiliary verb itu ada 4. Yang pertama to do, yang kedua to be, yang ketiga to have, dan yang terakhir will or shall. Oke, sekarang kita ketahui satu persatu. Ketika to do dalam bentuk verb 1 ketemunya I, kita harus tulisnya apa? To do. Ketika to do bentuk pertama ketemunya we, kita harus pakai do juga. Kalau to do bentuk pertama ketika kamu pakai you, pakainya good, do. Kalau to do bentuk pertama ketika kamu pakainya they, berarti pakainya do juga. Nah, kalau he di sini ya pakainya apa? He do? Apakah apa? Iya, bagus. He does. She does. It does. Good. Jadi kalian udah tahu to do dalam bentuk pertama. To do dalam bentuk pertama. Lalu ketemu subjeknya I, kita harus pakai do. Ketika subjeknya we, pakainya do. Pakai subjeknya you, pakainya do. They, pakainya do. He, pakainya does. She, pakainya does. It does. Oke? Jangan apa? Jangan lupa. Mulai hafalkan juga ya. Kita kasih warna di sini biar enggak pusing. Verb 1 pakainya warna apa maunya? Verb 1 misalnya warnanya hitam aja ya, udah hitam. Sekarang verb 2. Verb 2, ketika kita pakainya I, lalu verb 2-nya pakai to do dalam bentuk kedua, yaitu pakai good, did. Okay. Good. Kalau we pakainya did juga. Did. Kalau you pakainya did juga. Kalau they pakainya did juga. Kalau he pakainya ya pakai did juga. Kalau she pakainya did juga. Oke. Yang terakhir, it pakainya did juga. Jadi I did, we did, you did, they did, he did, she did, it did. Jadi kalau to do belum dalam bentuk verb kedua, semuanya sama pakainya
did. Oke, good. Hafalin ya. Oke, good. Kita warnain ya. Verb 2 itu pakainya, atau gak usah lah ya. Pakai warna biru aja sama semuanya. Set. Karena ini termasuk to be. To be. Masih banyak tuh. To be-nya belum. To have belum. Will, shall-nya belum. Font color green. Blue. Oke. Sekarang kita mengenal auxiliary verb yang kedua, yaitu to be. To be ini merupakan auxiliary verb yang paling kita kenal dan biasanya sering dipakai. Oke, kalau misalnya to be-nya kita fokus dulu ke verb 1. Ketika subjeknya I, kita pakainya I. Good, I am. Kalau subjeknya we, kita pakainya are. Good. Kalau subjeknya you, kita pakainya are. Good. Kalau they, good, are. Nah, kalau subjeknya he, pakainya are lagi atau apa? Oke, pakainya is. Kalau she is. It is. Oke, good. Nah, sekarang kita tahu to be dalam bentuk pertama. Ketika subjeknya I, kita pakainya am. Kalau we, kita pakainya are. You are. They are. He is. It is. She is. Gitu kan? Oke. Sekarang kita kenalan sama to be dalam bentuk verb kedua. Ketika si subjeknya I, kita pakainya apa? Good. Pakainya were. Kalau kita pakai we, to be verb keduanya sama were. Were. Ketika pakai you, good, were. Nah, yang they kita pakainya were. Good. Ketika kita pakai subjeknya he, pakainya was. Good. She was. It was. Oke, sekarang kita tahu ketika to be dalam bentuk verb kedua, ketika si subjeknya pakai I, kita pakainya were. Ketika subjeknya we, kita pakainya were. You, were. They, were. He, was. She, was. It, was. Oke, good. Sekarang kita mengenal to be dalam bentuk verb ketiga. Ketika subjeknya I, kita pakainya I. Apa tuh? Tahu kan? I been. Oke. Ketika subjeknya we, kita pakainya been. Ketika subjeknya you, pakainya been. Ketika subjeknya they, kita pakainya been juga. Ketika subjeknya he, kita pakainya been juga. Been. Good. Subjeknya she, kita pakai been juga. Dan yang terakhir, ketika subjeknya it, kita pakai been juga. Jadi kita tahu ketika to be dalam bentuk verb ketiga, ketika subjeknya I, kita pakainya been. You
pakai we pakainya been, you pakainya been, they pakainya been he, been she, been it, been. Oke, jadi kalian udah tahu to do verb 1 dan verb 2, lalu to be verb 1, verb 2 dan verb 3-nya. Kalian harus hafalin ini ya. Oke, lanjut ke to have. To have, ketika subjeknya I, kita pakainya apa? Good. Have, tulis. Ketika subjeknya we kita pakainya have. Ketika subjeknya you, kita pakainya have. Ketika subjeknya they, kita pakai have. Good. Ketika subjeknya he, kita pakai has. Good. Ketika subjeknya she, kita pakainya good, has. Dan yang terakhir, ketika subjeknya it, kita pakai Oke, has juga. Jadi sekarang kita udah tahu nih, udah tahu bahwa to have dalam bentuk verb pertama ketika subjeknya I, we, you, they, kita pakai have, dan ketika subjeknya he, she, it, kita harus pakai has. Hafalin ya. Oke, good. Yang kedua, yang verb kedua ketika kita pakai have ketika subjeknya I, yaitu good, had, I had, we had, you had, they had, he had, good, she had, dan terakhir it had. Sekarang kita tahu bahwa to have dalam verb kedua ketika apa tuh? Ketika apa? Ketika subjeknya I, we, you, they, he, she, it, itu pakainya had. Oke, kita tengahin. Set. Good. Oh, bukan verb ya. Sorry ya.